Salam sejahtera, kita bertemu lagi pada hari yang disengajakan. Saya bersyukur karena kamu meluangkan masa untuk mendengar perkongsian saya. Ianya berkenan dengan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Cinta seperti ini wujud apabila seseorang mengasihi seseorang tanpa melihat pada kekurangannya dan membuktikan kasihnya itu dengan harapan bahwa cintanya akan diterima. Cinta itu indah, tetapi cinta juga boleh menghancurkan segala keindahan. Ini karena cinta bukan berasal dari dunia yang sementara ini. Cinta berasal dari yang kekal. Cinta inilah yang setia menjangkau kita sepanjang sejarah manusia. Saya menggelarnya cinta yang bertepuk sebelah tangan, karena banyak orang tidak mempedulikannya. Tetapi keadaan tersebut tidak mengurangkan sedikit pun kasihnya. Manusia pada mulanya hidup bersama cinta itu, tetapi memilih untuk mengkhianati cinta itu untuk kepentingan sendiri. Manusia jatuh dalam dosa, kemudian menyebabkan manusia dan seluruh keturunannya terpisah dari cinta itu. Cinta itu kudus. Manusia yang berdosa tidak dapat bertahan di hadapan kekudusan cinta itu. Semua orang berdosa dan tidak seorang pun yang benar. Manusia ditetapkan untuk dihukum karena dosanya sendiri. Manusia tidak dapat kembali kepada cinta itu dengan usahanya sendiri. Cinta itu tetap setia mengasihi dan merancang hari penyelamatan bagi manusia daripada hukuman dosa. Cinta itu mengutus pribadi yang wujud bersamanya sejak dari mula untuk hidup di antara manusia dan menjadi satu-satunya jalan bagi manusia untuk kembali kepada cinta itu. Pribadi ini disebut Yesus karena dialah yang menyelamatkan manusia daripada hukuman dosa. Kelahirannya sangat ajaib dan tidak dapat dijelaskan oleh fakta sains dunia. Karena cinta itu maha kuasa dan tidak ada yang mustahil baginya. Beberapa ribu tahun diperlukan untuk mempersiapkan manusia akan kedatangan Yesus. Roh Kudus bekerja sama dan memberi inspirasi kepada para penulis Alkitab, supaya janji kedatangan penyelamat manusia terus dapat dipelihara. Dan Alkitab juga menyatakan bukti kasih dari cinta itu yang setia bersama manusia. Tujuan kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk menyampaikan kebenaran atau isi hati cinta itu kepada manusia. Manusia tidak dapat mengenal cinta yang kekal itu karena dibutakan oleh pengaruh dosa. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada cinta itu kecuali melalui Yesus, karena Yesus datang dari cinta itu. Yesus bukan saja menyampaikan kebenaran dari cinta itu, tetapi melakukan pelbagai keajaiban, seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, alam mematuhi perintahnya, dan dia membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia, karena kuasa dari cinta itu bersamanya. Tujuan utama kedatangan Yesus di dunia terlaksana tepat pada waktunya. Yesus dihukum tanpa kesalahan dengan mati di atas kayu salib sebagai korban bagi dunia yang telah jatuh dalam dosa. Dan pada hari yang ketiga, Yesus dibangkitkan dari kematian. Kebangkitan Yesus membuktikan adanya kebangkitan kita selepas kematian di dunia ini. Kita tidak akan hilang begitu saja, atau kita tidak akan hidup sebagai ikan atau binatang lain selepas meninggal dunia. Kita tetap menjadi manusia yang dikasihi oleh cinta itu jika kita mengikuti satu-satunya jalan yang disediakannya untuk kembali. Kebangkitan Yesus dari kematian dilihat oleh banyak orang, dan kemudian dia memberikan amanat agung kepada para pengikutnya untuk meneruskan berita baik tentang keselamatan kepada semua bangsa di dunia. Yesus menjanjikan kedatangannya yang kedua kali sesuai dengan masa yang ditentukan oleh cinta itu, dengan tujuan
untuk menyempurnakan rancangan cinta itu terhadap manusia, rancangan untuk membawa kembali manusia dan dunia di tempat asalnya, di hadapan pemiliknya yang kekal, yaitu cinta itu. Akhirnya cinta tidak lagi bertepuk sebelah tangan, karena kekasihnya sudah kembali. Jika kamu tidak percaya terhadap cinta itu yang dinyatakan melalui Kristus Yesus, saya mencabar kamu untuk mempersoalkan cinta yang kamu percaya dan yakini sebagai kebenaran. Carilah akar dari kepercayaan kamu, dan berdoalah dengan cara kamu. Karena jika cinta yang kamu ada terbukti tidak benar, maka sia-sialah kehidupan kamu. Carilah kebenaran dengan segenap hatimu, dan kamu pasti menemukannya. Jika kamu mahu menerima cinta itu yang dinyatakan melalui Kristus Yesus, kamu hanya perlu percaya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berdoalah di dalam nama Kristus Yesus. For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Selamat berjuang sebagai pengikut Kristus Yesus. Tuhan memberkati iman kamu supaya bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik.